warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahman. Amin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Qadar, jamaah Umrah Az-Zahra, para pemirsa semuanya, moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat kesehatan lahir batin dan rahmat keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dalam IIM Islam itu mudah, saya akan menjawab lebih dahulu beberapa pertanyaan pendahuluan. Pertama, Ustadz, dalam kitab I'anatul Talibin ada sholat malam sebelum haram 4 rakaat, 1 tahiyat. Tiap rakaat membaca Al-Fatihah 1 kali dan Al-Ikhlas 51 kali. Jika itu dilakukan, diampuni dosanya 50 tahun. Melebur dosa 50 tahun. Kalau yang bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita percaya pasti benar. Misalnya puasa Asyura 1 hari itu nilainya ampunan setahun. Puasa Arafah nilainya ampunan 2 tahun. Ya, itu benar. Sholat Isyraq, sholat 10 menit setelah terbit, ya, terbit kemudian nunggu 10 menit, sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan haji dan umroh. Itu hadis sahih yang bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita percaya. Tapi kalau ini mohon maaf, dengan tetap menghormati pengarang kitab ini dan menghormati kitab ini, dan kitab ini kitab mu'tabar, kitab sangat masyhur. Syekh Abu Bakar Syato itu sangat hebat, sangat masyhur. I'anatul Talibin itu kitab besar dan kitab yang paling banyak dirujuk oleh kaum muslimin Indonesia. Tapi saya sudah membaca dan melacak, dalilnya tidak ada. Kalau nanti suatu ketika kita temukan dalilnya, akan saya jelaskan lagi, dan saya sam'an wa ta'atan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena sampai detik ini saya belum menemukan dalilnya, dan ini masalah ghaibiyat, masalah ibadah lagi, maka tidak boleh ngarang. Ya mohon maaf, tetap menghormati orangnya, tetap menghargai kitabnya, tapi pendapat ini saya tidak setuju. Jelas berbahaya. Kalau bukan Nabi ini berbahaya. Bayangkan sholat 4 rakaat, tapi untung sudah kelewat, ya. Malam haram itu maksudnya malam Kemis, ya, malam, jadi Rebu malam Kemis kemarin. Itu sholat 4 rakaat, tiap rakaat baca Fatihah 1 kali dan Al-Ikhlas 1 Qul Huwallah 51 kali. Ya enggak berat lah 51 kali, ampunannya 50 tahun. Belum ada, dan setahu saya tidak ada janji Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Selain Lailatul Qadar, itu jelas kalau Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahkan bukan hanya sama, tapi lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan kalau dihitung jelas lebih 83 tahun. Tetapi ini pendapat, saya lacak pendapat, ya sudahlah. Sekali lagi kita hormati orangnya, kita hargai kitabnya, tapi untuk mengamalkan hati-hati. Masalah ibadah hati-hati.
al aslu fil ibadat al butlan hatta yadullad dalilu ala ibahati atau ala khilafi. Pada dasarnya ibadah itu tidak boleh, ibadah itu batal, ibadah itu tidak sah kalau tidak ada dalil yang khilafi, yang berbeda dengan itu ya. Jadi kecuali ada dalil yang membolehkan ya. Ya. Jadi kaitan ini panjenengan cukuplah ibadah-ibadah yang dijanjikan Rasulullah SAW pasti benar. Jamaah subuh nilainya sama dengan sholat malam semalam suntuk. Itu jamaah Isya nilainya sama dengan sholat malam setengah malam. Tapi jangan lalu nek wis sholat subuh berjamaah, nek wis sholat Isya berjamaah, gak sholat malam ya jangan. Tidak begitu maksud Nabi SAW. Sama dengan mau baca qul huwallahu 3 kali itu 1 kali sama dengan sepertiga Al-Quran, berarti 3 kali sama dengan Al-Quran. Nek gak usah maca Quran, enggak gitulah. Ini tahrid, motivasi, tasyji', dorongan Nabi SAW kepada umatnya untuk banyak berbuat, banyak beramal baik dengan janji-janji yang baik, tapi tetap melaksanakan syariat yang ada. Jadi kalau ada janji-janji berlebihan, biasanya kalaupun ada hadis palsu. Kalaupun ada hadis palsu. Sama dengan puasa tarwiyah itu hadisnya hadis palsu. Tapi kalau ada orang puasa ya jangan dimarahi, ya sudahlah, toh puasa Dzulhijjah ada. Tapi kalau puasa namanya puasa tarwiyah enggak ada. Namanya sholat nisfu Sya'ban enggak ada. Namanya sholat Rebu Wekasan enggak ada. Tapi kalau sholat hajat pada nisfu Sya'ban oke, sholat hajat pada Rebu Wekasan oke. Seperti itu cara melaksanakan Islam itu, pokoknya harus ada dasarnya, ada tuntunannya. Dari mana? Dari Nabi SAW. Oleh para ulama iya, dijelaskan oleh para ulama iya, tapi sandarannya harus jelas dari sumber yang otoritatif, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Baik, itu yang pertama.